Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bersama-sama kembali dalam ibadah. Biarlah kita bersama-sama bersekutu pada hari ini di tempat kita masing-masing. Di dalam keluarga kita, biarlah kita bersama-sama untuk datang menyembah Tuhan. Kita menyiapkan hati kita untuk kita naikkan syukur kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kehidupan kita akan menikmati kemurahan Tuhan setiap hari. Dia adalah Tuhan yang menolong kita, dialah Tuhan yang memelihara hidup kita. Di saat badai, di saat masalah itu ada, percayalah bahwa Tuhan adalah kota perlindungan buat kita. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Lingkupiku, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Kaulah Raja atas semesta, ku kenal sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan tetap bersama-Mu. Kaulah Raja atas semesta, ku kenal sebab Kau Allahku. Ketika keadaan hari-hari ini kita harus hadapi, sebenarnya disitulah kita harus mengenal Dia yang Maha Kuasa, yang selalu memelihara hidup kita, yang selalu menuntun langkah kehidupan kita, bahkan Dia menolong kita. Bagian kita hari ini adalah kita mempercayai Tuhan apapun keadaan yang kita hadapi hari ini. Percayalah, di situ ada kekuatan Tuhan, di situ ada kasih setia Tuhan, di situ ada pertolongan Tuhan. Sebesar apapun badai yang kau hadapi, goncangan yang kau hadapi hari ini, ketika kita percaya, ketika iman kita bertumbuh, ketika iman kita menyatakan ada kuasa di sana, maka kita akan menjadi pribadi yang tidak pernah tergoncangkan. Di saat badai bergelora, ku akan tetap bersama-Mu. Kaulah Raja atas semesta, ku kenal sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan
Ku kenal sebab Kau Allahku. Ku kenal sebab Kau Allahku. Biarlah ibadah kami pada hari ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkau adalah sumber pertolongan dalam kehidupan kami. Kasih setia Tuhan menyertai langkah kehidupan kita, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Pimpin ibadah kami pada pagi hari ini ya Roh Kudus. Dan disitulah kami akan melihat kuasa-Mu bekerja atas kami. Meskipun kami ada di rumah masing-masing, tapi kami percaya bahwa Tuhan bekerja, Tuhan berkuasa. Hadirat Tuhan nyata, pimpinan Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah pagi hari ini kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami disegarkan kembali. Dan kami melihat kasih Tuhan begitu luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami pagi hari ini. Haleluya, amin. Dia adalah Bapa yang setia. Dia Bapa yang mulia. Biarlah jiwa kita tenang bersama dengan Tuhan. Kuat di dalam Tuhan. Dan merasakan hadirat Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia dan mulia, Bapa, Kau setia. Kami datang kepadamu pagi hari ini. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu,
sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Segarkan kami dengan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu akan meneguhkan kami hari ini. Biarlah lagu ini akan mengiringi untuk kami masuk menyiapkan hati kami mendengar firman-Mu Tuhan. Engkau yang setia dalam hidup kami apapun keadaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih-Mu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Firman-Mu biarlah meneguhkan hati kami Tuhan. Biarlah kami mendengarkan dengan segenap hati kami, dengan sepenuh hati kami. Biarlah firman yang akan menginspirasi hidup kami ya Tuhan. Sehingga di dalam jalan-jalan kami akan mempercayai Engkau dengan segenap hati. Urapi kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan dinyatakan atas setiap kami, hamba-hamba-Mu, jemaat Tuhan yang beribadah pada pagi hari ini. Dalam keluarga-keluarga yang bersama-sama duduk memuji dan menyembah-Mu, mendengar firman-Mu, dan sebentar kami akan berdoa. Biarlah kuatkan kami, teguhkan kami, supaya kami selalu percaya akan janji-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap untuk kami mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, shalom. Biarlah kita di rumah masing-masing menyiapkan Alkitab kita. Mungkin kita bisa bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana ada satu hal yang kita bisa belajar bersama di kala masa yang sukar, di mana masa yang sulit sedang terjadi hari ini. Semua orang mengalami tanpa terkecuali dampak akibat yang dirasakan, semua orang merasakan. Tapi saya berharap kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua jangan putus asa. Kita semua jangan menyerah. Persoalan-persoalan yang engkau hadapi hari ini, semua orang di dunia mengalami. Tapi percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya buat kita. Dan satu hal yang Tuhan mau dalam hidup kita, dikala kita
masuk dalam masa yang sukar hari ini. Dan kita menjadi umat yang tegar adalah kita percaya kepada Tuhan. Baik, kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh. Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan di rumah dengan membaca Alkitab. Dan di situ kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh. Ayat ini bilang begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, tetapi takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Di masa yang sukar, banyak hal bisa terjadi. Bisa saja kemungkinan-kemungkinan yang tidak terduga bisa terjadi. Orang bisa saja kehilangan pekerjaan. Orang bisa saja kehilangan pendapatan. Orang bisa saja kehilangan semua yang selama ini dikumpulkan. Bahkan sesuatu yang berharga bisa saja hilang. Dan semua orang mengalami hal ini. Bahkan kita sebagai orang Kristen juga ada yang mengalami. Tapi ayat ini biarlah meneguhkan kepada kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan bahwa apa yang kita hadapi ini adalah suatu musim. Yang dimana musim adalah sesuatu yang tidak akan selamanya terjadi. Kalau kita perhatikan dalam kitab Pengkhotbah, di sana ada musim. Di mana di kitab Pengkhotbah itu kurang lebih ada 15 musim yang dikatakan. Ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk bersedih, ada waktu. Itu berbicara tentang musim. Dan musim itu tidak akan selamanya orang akan alami. Tetapi yang perlu kita ketahui bersama, di dalam setiap musim kehidupan ada satu pelajaran penting di sana. Dan dalam setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, ingat semua proses, akhir dari proses itu adalah rencana Tuhan yang terbaik buat kita. Hari ini kita semua sedang masuk dalam satu proses. Bukan hanya gereja secara fisik, tapi gereja secara rohani. Gereja hari-hari ini mungkin secara fisik sepertinya tertutup. Tetapi kita semua gereja secara rohani sehari sedang dibuka. Dan kalau kita mengatakan bahwa kita adalah gereja secara rohani, yang kita kejar hari ini, jangan bicara soal berkat materi, tapi berkat secara rohani. Karena itu sifatnya kekal dibanding berkat yang sifatnya jasmani. Ada pesan penting yang kita bisa belajar sama-sama dari ayat ini. Dari ayat yang kita baca dari Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh. Di setiap musim kehidupan ada rencana Tuhan, ada berkat rohani yang akan kita bisa belajar sama-sama. Ada 4 pesan penting yang kita bisa belajar sama-sama. Yang pertama, kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yang pertama adalah kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Kata percaya di situ, Alkitab menggunakan kata ini. Artinya adalah mempercayai dengan satu keyakinan. Kita harus percaya hari ini kita masuk dalam realita yang namanya masa sukar. Tapi percayalah dalam perjalanan realita masa sukar ini, Tuhan menyertai kita. Dan percayalah, yakinlah bahwa di akhir dari musim proses Tuhan yang Tuhan izinkan ada kemuliaan Tuhan. Ada berkat, ada yang Tuhan tukar seperti Ayub. Tuhan menukar semua yang hilang dari setiap proses yang dijalani. Kemudian di masa yang sukar, ketika kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, kita harus menaruh pengharapan.
Karena pengharapan adalah kekuatan buat kita. Kalau orang tidak punya pengharapan, maka dia bisa lemah. Dia bisa stres. Meskipun hari ini orang punya masalah dan punya uang. Tapi kalau krisis ini tetap terjadi, banyak orang yang mulai putus asa. Menangis, mengasihani diri, merasa takut dengan keadaan terjadi. Tapi kalau orang menaruh pengharapan kepada sumber kehidupan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka dia akan tetap kuat. Kata percaya yang ketiga artinya adalah berani untuk bertindak dengan tepat atas dasar firman Tuhan yang benar. Kita hari ini harus bertindak dengan tepat. Apa tindakan kita dengan tepat? Beriman, percaya, melakukan segala sesuatu yang baik yang terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian dengan segenap hati. Kata dengan segenap hati ini adalah dengan seluruh pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, dengan tidak mengandalkan atau mempercayai menurut pengertian kita. Ada orang mengalami masa yang sulit. Sebenarnya firman Tuhan berkata percayalah. Tapi kalau dia mengandalkan pengertiannya sendiri, maka dia akan cari jalan. Dan ketika dia mencari jalan dengan keputusan yang salah, dengan tindakan yang salah, maka jalan yang diambil adalah keputusan yang salah. Maka dia tidak akan sampai kepada apa yang sebenarnya Tuhan mau nyatakan dalam hidupnya. Segenap hati adalah menaruh seluruh pikiran, perasaan, dan kehendak kita dengan tidak mengandalkan dan mempercayai pikiran kita, tetapi menaruh pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua, pesan yang kedua, jangan kita bersandar pada akal dan pengertian kita sendiri. Jadi kalau kita sedang mengalami masa sukar hari ini, jangan kita mengandalkan pemahaman kita. Mulailah setiap hari untuk kita mencari Tuhan dengan segenap hidup kita. Memohon kepada Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kekuatan kepada kita supaya di dalam langkah perjalanan hidup kita hari ini, Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan damai sejahtera. Ketika orang tidak bersandar kepada pengertian sendiri, itu artinya dia menaruh pikiran dan perasaannya kepada kehendak Tuhan. Kalau orang mengerti akan kehendak Tuhan, maka dia akan meyakini bahwa jalan hidup yang dia jalani, di situ Tuhan beserta. Kata Immanuel, itu Tuhan ada di dalam kita. Kata Immanuel, itu Tuhan memimpin kita. Kata Immanuel, itu Tuhan beserta, berjalan, mendampingi kita sampai kepada rencana. Ketika Tuhan menyuruh kita, bukan berarti Tuhan membiarkan kita pergi. Kalau hari ini Tuhan mengizinkan kita masuk di masa yang sukar, bukan berarti Tuhan membiarkan kita sendiri masuk di masa yang sukar ini. Tetapi Tuhan memimpin kita, menolong kita, menggandeng kita dengan tangan kanannya. Sampai di akhir musim proses ini, Dia memegang tangan kita. Kemudian yang ketiga, di situ dikatakan, akuilah Tuhan dengan segala lakumu. Artinya dalam kehidupan kita, seluruh aspek kehidupan kita, biarlah hidup kita ini mengaplikasikan firman. Maka firman itu harus menginspirasi hidup kita. Ketika firman itu menginspirasi kehidupan kita, maka setiap tindakan, setiap perkataan, setiap keputusan yang kita ambil, semua memancarkan kehidupan. Mengakui Tuhan itu bukan ketika kita ada di gereja, ada di pelayanan. Lalu kita berbicara, berkhotbah, dengan khotbah kalau kita bisa mengatakan kita mengakui Tuhan. Tidak. Sebenarnya dalam keputusan hidup kita, dalam tindakan kita sehari-hari, orang akan melihat bahwa apa yang dia ambil kalau itu tepat, berarti di situ Tuhan turut bekerja dalam kehidupan orang percaya. Tapi kalau apa yang diambil, apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan itu salah, berarti dia melakukan menurut pengertiannya sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dikala kita menghadapi masa sukar hari ini, kalau kita melangkah dengan iman, kita berjalan dengan iman,
kita terus mempercayai Tuhan, itu berarti kita sudah mengakui Tuhan dalam aspek kehidupan kita. Ketika kita mengakui Tuhan, maka janji Tuhan, berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kita. Berbicara tentang berkat tidak selamanya berbicara tentang materi. Karena kata berkat itu adalah kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini. Kalau hari ini kita tidak bisa mengelola apa yang Tuhan percayakan buat kita, ya jangan harap kita diberkati. Secara rohani kita tidak paham tentang berkat rohani, bagaimana kita memahami berkat secara rohani. Karena di dalam berkat dituntut tanggung jawab kita untuk mengelola apa yang Tuhan berikan di tangan kita hari ini. Jangan sampai kita bilang nih, Tuhan, kenapa saya harus hadapi masalah ini? Sehingga saya kekurangan keuangan, gak bisa makan. Kita masih punya kekuatan untuk bekerja Bapak Ibu. Kita bisa melakukan sesuatu hari ini, kita bisa makan. Bahkan kalau kita bisa lebih, kita bisa memberkati orang. Saya mau katakan buat kita, kalau hari ini kita diberkati, bersyukurlah. Tapi kalau hari ini mungkin Tuhan izinkan kita sampai di saat hari ini kita belum merasakan berkat itu, tetaplah bersyukur. Bekerjalah dengan keras, bekerjalah dengan rajin, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Karena di dalam berkat ada tuntutan tanggung jawab kita. Di mana Tuhan memberikan kekuatan untuk kita mengelola. Semua manusia diberikan potensi oleh Tuhan. Tidak ada yang tidak berpotensi hari ini. Kalau hari ini kita masih bekerja, masih bisa makan, bersyukurlah. Berarti kita bisa mengembangkan apa yang Tuhan percayakan buat kita. Kemudian yang keempat, yang terakhir, dikatakan di sana, takutlah akan Tuhan dan jauhi kejahatan. Masa sukar bisa saja membuat orang menjadi jahat. Masa sukar bisa saja membuat orang mengambil keputusan dengan jalan pintas. Masa sukar bisa saja membuat orang bertindak tidak dengan iman. Kenapa orang bisa mengambil keputusan yang salah, bertindak dengan melakukan kejahatan, melakukan tindakan yang tidak menyenangkan, merugikan orang lain? Kenapa? Karena tidak takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan di sini artinya kita mengasihi Tuhan dan melakukan segala yang diperintahkan. Jadi orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang hidupnya dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan didapat dari mana? Firman Allah. Orang yang berhikmat adalah orang yang bisa bekerja. Orang yang berhikmat adalah orang yang hidup. Di satu sisi dia hidup sesuai dengan pengetahuan, tapi di sisi yang lain dia hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Antara pengetahuan dan kebenaran firman harus berjalan bersama-sama. Kita tidak tidak hanya sekedar mengandalkan kepintaran kita sendiri, kehebatan kita sendiri. Kita perlu mengandalkan Tuhan. Dikala kita mengandalkan Tuhan, itulah hikmat. Maka hal yang penting dikala masa yang sukar ini, takutlah akan Tuhan. Biar saja semua ini terjadi. Kalau memang Tuhan izinkan, jalani aja. Semua yang Tuhan izinkan hari ini, percayalah. Persoalan ini tidak akan membawa kepada kita kematian kok. Kalau kita percaya, kita bertumbuh dengan iman, semua tidak akan selesai dengan yang namanya kematian. Mungkin hari ini kita sulit kerja, sulit. Semua orang alami kesulitan. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, maka kita akan bertindak dengan hikmat. Dan kebenaran itu akan muncul dalam kehidupan kita. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Dan ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, maka kita di situ kita akan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita hidup berjalan dalam firman Tuhan, maka kita akan percaya bahwa berkat Tuhan akan dinyatakan buat kita. Baik, sebagai ayat yang terakhir, mari kita lihat di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-6.
Dikatakan di sana, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan bahwa di masa yang sukar banyak sekali orang yang hidup menurut kemauannya sendiri. Bahkan dia hidup dalam kejahatan. Bahkan dia hidup dalam keputusan-keputusan yang diambil adalah keputusan yang salah. Bahkan dia hidup tidak lagi mengandalkan iman. Nah, ayat ini mengatakan, akuilah dia di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Berarti di dalam masa yang sukar kita perlu dalam hidup ini mengambil satu keputusan untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan. Caranya bagaimana? Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan berandalkan pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan dalam setiap kehidupanmu. Artinya firman itu menginspirasi hidupmu. Dalam tindakanmu adalah tindakan yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Kemudian takut akan Tuhan. Berarti kita hidup berhikmat di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Maka ketika kita berjalan dalam jalan yang dimana kita mempercayai Tuhan, tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri, kemudian kita mengakui Dia dalam segala langkah kita dan hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati engkau. Maka Tuhan akan membimbing engkau dalam jalan-jalan yang engkau jalani hari ini. Berkat tidak selamanya berbicara tentang materi, tapi berkat berbicara tentang penyertaan Tuhan atas kehidupan kita. Di mana janji Tuhan dinyatakan, maka kita akan melihat bagaimana ada buah yang dihasilkan dari setiap musim kehidupan yang kita jalani hari ini. Percayalah Bapak Ibu, bahwa di dalam setiap keadaan yang Tuhan izinkan terjadi hari ini, kita bisa belajar bahwa kasih setia Tuhan itu nyata buat kita. Penyertaan Tuhan itu begitu nyata buat kita. Pertolongannya begitu nyata buat kita. Dan Dia akan membimbing kita, Dia menuntun kita, Dia menolong kita, Dia memberkati kita, Dia membukakan jalan buat kita, Dia memberikan kekuatan buat kita. Sebab kita hidup percaya kepada Tuhan, tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Kita mengakui Dia dan kemudian kita hidup takut akan Tuhan. Biarlah pagi hari ini firman Tuhan meneguhkan kita. Dan kasih setia Tuhan menyertai hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita buka hati kita sama-sama. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Biarlah hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan, percaya, mempercayai Tuhan dengan satu keyakinan bahwa semua ini terjadi atas seizin Tuhan. Di dalam setiap prosesnya Tuhan ada penyertaan Tuhan. Di akhir dari krisis yang terjadi, masa sukar yang terjadi, ada kebaikan dan kemurahan Tuhan yang dinyatakan buat kita. Menaruh pengharapan penuh kepadanya. Berani untuk bertindak dengan tepat
tepat dan benar sesuai dengan firman Allah. Dan disitulah kita membuktikan bahwa iman yang kita miliki adalah iman yang mengalahkan dunia. Apapun kesulitanmu hari ini, apapun pergumulanmu hari ini, apa yang sedang kau alami hari ini, mungkin kau sedang sakit, mungkin kau sedang banyak masalah, mungkin kau sedang mengalami kekurangan, mungkin kau sedang menghadapi persoalan-persoalan dalam keluarga, mungkin persoalan-persoalan dalam pekerjaan, mungkin kau harus mengambil satu keputusan penting hari-hari ini. Percayalah kepada Tuhan. Jangan mengandalkan pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam setiap tindakan hidupmu. Dan takutlah akan Tuhan. Maka Ia akan meluruskan jalanmu. Maka Ia akan memberikan yang terbaik buat engkau. Maka Dia akan membukakan jalan bagimu. Dia akan menyatakan kuasanya bagi engkau. Biarlah pagi hari ini Bapak Ibu Saudara di tempat masing-masing, di rumah masing-masing, Bapak Ibu Saudara berdoa, minta kepada Tuhan, kasih dan kemurahan Tuhan nyata atas engkau hari ini. Bapa, di dalam nama Yesus, biarlah engkau menjamah setiap keluarga-keluarga yang beribadah pada pagi hari ini di rumah masing-masing. Jamah hati dan pikiran mereka, jamah hidup mereka ya Tuhan, kuatkan mereka ya Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan doa mereka hari ini Tuhan dengar. Mari Bapak Ibu Saudara berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara naikkan doa permohonanmu kepada Tuhan. Dengan ucapan syukur. Dengan ketulusan. Dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Percaya Dia menolong. Percaya Dia buka jalan. Percaya Dia berikan kekuatan. Percaya Dia akan melakukan sesuatu yang terbaik buat engkau. Terima kasih Tuhan. 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 Kuasa-Mu mengalir. Kuasa-Mu melimpah atas kami. Kuasa-Mu bekerja atas kami. Hadirat Tuhan kami rasakan. Kuasa Tuhan kami rasakan. Bekerja, menjamah, melawat jemaat-Mu ya Tuhan. Kuatkan kami Tuhan. Sembuhkan sakit penyakit yang kami alami. Berikan kekuatan, berikan penghiburan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari semua mengucap syukur. Mari semua mengucap syukur. Kami bersyukur Tuhan. Buat semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa. Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, Bapa. Kau setia. Ibu Gembala akan berdoa buat kita semua. Katakan, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa. Kau setia. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu. Untuk pagi hari ini kami dapat kembali bersama-sama beribadah. Meski kami ada di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih, kami diberikan kesempatan di mana firman Allah boleh kami terima pada kesempatan hari ini bersama seluruh keluarga. Sebab banyak firman Tuhan yang memberi kekuatan, kemampuan kepada setiap kami di saat-saat yang sulit. Di segala musim yang terjadi. Sebagaimana firman-Mu, selama langit dan bumi ada, maka musim
musim yang Tuhan tetapkan itu terjadi. Dan hari-hari ini kami menghadapi musim yang tidak kami duga ya Tuhan. Tetapi kami tetap bersyukur bahwasanya Engkau Allah yang tetap memelihara kami, menjaga kami, memberkati kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk setiap jemaat-Mu. Biarlah ya Tuhan terus dimampukan karena firman Allah yang berkuasa tetap memberkati dan menopang mereka dalam kehidupannya, dalam perekonomiannya, kebutuhannya, keuangannya. Ya Tuhan, Engkau sanggup menyediakan sebagaimana Tuhan sudah memberkati kami secara rohani dengan limpahnya, supaya kami tetap percaya kepadamu, tidak mengandalkan kekuatan sendiri, dan terlebih kami tetap ya Tuhan selalu takut kepadamu dalam kehidupan ini. Kami mengucap syukur buat kesempatan yang baik hari ini. Engkau mencurahkan berkat-Mu bagi setiap jemaat-Mu, setiap keluarga pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati pula untuk gereja-gereja Tuhan di mana ibadah diselenggarakan ya Tuhan. Engkau pula memberkati para hamba-hamba-Mu, Engkau memberkati umat-Mu di bangsa ini. Tuhan terus menopang, menguatkan mereka sekaliannya. Imannya tidak akan bergeser ya Tuhan. Semakin teguh, semakin teruji dengan situasi yang ada. Mereka tetap mengandalkan Tuhan. Bapa terima kasih Engkau memberkati Indonesia untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tuhan memberkati sehingga menemukan jalan keluar yang terbaik bagi pemulihan, bagi kebaikan bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa di surga buat kota kami bersyukur Allah yang selalu memberkatinya dalam situasi yang tetap terjaga, tetap kondusif karena berkat dan anugerah-Mu semata-mata. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur buat pagi hari ini kami sudah dapat merasakan akan kuasa-Mu dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan buat pujian penyembahan yang kami naikkan. Kami percaya semua akan berbau harum di hadapan-Mu dan Kau disukakan dengan pujian kami. Dan setiap firman yang sudah kami dengar akan meneguhkan iman kami. Dan hari ini Tuhan kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Biarlah hidup kami akan limpah dengan ucapan syukur, damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah selalu bahwa Tuhan Yesus itu baik, sungguh baik dan sangat baik. Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam, maka apa saja yang engkau buat, maka Tuhan akan membuat engkau berhasil dan berhasil. Ingat pesan Tuhan pada pagi hari ini, di masa yang sukar, umat Tuhan tetap tegar, sebab kita percaya kepada Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Angkatlah wajahmu sebagai pemenang-pemenang di dalam Kristus. Bukalah hatimu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kemurahan dari Allah Bapa di dalam kasih Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Persekutuan yang luar biasa oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Berkat damai sejahtera, sukacita, kesehatan dan kekuatan. Berkat jasmani dan rohani melimpah atas kehidupanmu, atas keluargamu, atas pekerjaanmu, atas segala usahamu, doamu, permohonanmu, masa depanmu. Mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dengan iman, sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat di dalam Tuhan. Haleluya.